Kasus pembunuhan sadis terhadap seorang pria terjadi di Minahasa, Sulawesi Utara. Rasa cemburu dan dendam melatar belakangi pelaku membunuh korban yang diduga menjalin cinta segitiga. Pemirsa, selain kasus pembunuhan di Minahasa, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan sejumlah berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Informasi pertama pemirsa, seorang pria dengan gangguan jiwa mengamuk dan menganiaya satu orang lainnya hingga tewas di Tuban, Jawa Timur. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis oleh polisi lantaran pelaku mengamuk dengan membawa senjata tajam. Suasana mencekam terjadi di Desa Ngandong, Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Seorang pria dengan gangguan jiwa bernama Sihabudin mengamuk dan baru saja menganiaya satu warga hingga tewas mengenaskan. Aparat Polres Tuban yang datang ke lokasi harus ekstra waspada saat akan menangkap pelaku. Polisi terpaksa mendobrak pintu rumah dan melepaskan tembakan gas air mata lantaran pelaku bersama kakaknya yang juga ODGJ melawan dengan senjata tajam. Dobrak, gurih dobrak. Kakak beradik ini kemudian kabur ke perbukitan Kapur dan masih membawa senjata tajam. Keduanya akhirnya ditangkap di tempat terpisah. Kakak pelaku bernama Ainul Zakin ditangkap di perbukitan. Sementara Sihabudin ditangkap saat ia kembali ke rumah. Sihabudin menyerah dengan melepaskan senjata tajam yang digenggamnya. Keduanya kemudian langsung digelandang ke Polres Tuban. Pelaku merupakan orang dengan gangguan jiwa. Namun untuk lebih jelasnya akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah pelaku benar sebagai orang dengan gangguan jiwa atau bukan. Sebelumnya seorang pria bernama Imam tewas bersimbah darah lantaran dianiaya menggunakan batu. Awalnya korban memarkir motornya di samping gang rumah pelaku. Namun tiba-tiba pelaku mengamuk dan langsung menyerang korban. Warga sekitar yang hendak menolong justru diserang kakak pelaku yang tiba-tiba keluar dari rumah. Waktu Bapak mau sholat, tiba-tiba ada prak, suara prak, terus Bapak panggil saya keluar, terus tiba-tiba sudah ngeletak, istilah sudah berdarah, sudah kritis, terus saya telepon polisi agak lama, selang, terus saya mau ambil tisu, mau ambil kain, yang kakaknya bawa parang, bawa perkul, jadi orang-orang pada takut mau nolong, jadi. Warga sekitar mengaku resah dengan keberadaan kakak beradik dengan gangguan jiwa ini. Tidak hanya warga, ayah dari dua pelaku ini juga pernah dianiaya. Warga bahkan takut pergi ke musola lantaran pelaku pernah mengamuk dan mengusir warga. Sesosok jasad remaja putri yang ditemukan di bantaran Kali Cikeas, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jumat lalu dipastikan adalah korban pembunuhan. Namun hingga kini polisi masih kesulitan mengungkap identitas korban. Sesosok jasad remaja putri ditemukan dengan kondisi mengenaskan di bantaran Kali Cikeas, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, jasad dalam posisi terlentang, namun kondisi wajah sudah membekak hingga sulit dikenali. Petugas gabungan dari Polsek Jati Sampurna dan Polres Metro Bekasi Kota hingga kini belum berhasil mengungkap identitas korban. Dari hasil otopsi, dipastikan remaja putri ini merupakan korban pembunuhan. Ditemukan memar, bekas kekerasan, dan luka sayatan di tangannya. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi guna mengungkap kasus pembunuhan ini. Diduga ada kekerasan. Nah, ini bagi keluarga yang merasa kehilangan, sebagaimana ciri-ciri dalam berita yang ada, mohon diinformasikan kepada Satreskrim maupun Polsek Jati Sampurna sehingga kita mudah mengungkap ini, sehingga dapat menggali hal-hal yang memungkinkan terjadinya kasus diduga adanya kekerasan terhadap korban ya.
Saat ini jasad wanita tanpa identitas berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ciri-ciri korban diantaranya tinggi sekitar 150 cm, kulit putih, menggunakan baju kotak-kotak berwarna merah, celana jeans warna abu-abu, serta gesper yang bertuliskan OSIS. Pulang mudik dari ibu kota, seorang pria mengakhiri hidup kakaknya di Batang, Jawa Tengah. Perbuatan nekat pelaku membunuh kakaknya karena kesal dengan korban yang telah menjual motor hasil jeripayahnya selama bekerja di Jakarta. Pria berinisial AG yang mudik ke kampung halaman harus berurusan dengan polisi. Pria berusia 24 tahun warga Desa Krengseng, Kecamatan Grinsing, Kabupaten Batang telah mengakhiri hidup kakak kandungnya. Pelaku menganiaya kakaknya hingga tewas karena kesal dengan korban yang telah menjual motor hasil jeripayahnya selama bekerja di Jakarta. AG mengaku dendam dengan korban yang telah 3 kali menjual motor miliknya dan hasil jual motor digunakan untuk foya-foya. Korban berusia 26 tahun dianiaya dengan senjata tajam oleh adiknya saat bermain game di dalam kamar. Akibat dianiaya, ada 3 luka tusukan di tubuh korban. Nyawa korban tak tertolong saat dalam perjalanan ke puskesmas. Menurut penuturan dari pihak keluarga, itu menjual motor dari adiknya. Itu mungkin nggak sekali, bisa jadi 2 kali. Nah, kemungkinan dengan hal tersebut, adik merasa kesal mungkin Pak ya. Jadi terjadi hal-hal yang tentunya tidak diinginkan. Sampai akhirnya terjadi pembunuhan. Peristiwa ini adalah peristiwa terkait dengan adanya tindak pidana dalam keluarga ya, antara kakak dan adik yang terkubur meninggal dunia. Seperti itu dengan senjata tajam. Pelaku sementara kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan selanjutnya akan kami serahkan kepada Satreskrim untuk menanganinya. Kasus ini ditangani tim penyidik unit Reskrim Polsek Gringsing. Dendam pasangan sejenisnya menjalin cinta dengan orang lain. Seorang pemuda di Minahasa, Sulawesi Utara membunuh pria paruh baya yang juga pemilik salon kecantikan. Korban dibunuh dengan sadis dan bahkan satu organ tubuhnya ditarik keluar. Inilah Riko, pria 31 tahun warga Minahasa yang menghabisi pasangan sejenisnya dengan sadis di Kelurahan Wawalintoun, Minahasa, Sulawesi Utara. Pelaku mengaku nekat menghabisi korban dengan keji lantaran kesal dipaksa berhubungan intim meski sudah menolak. Namun dari hasil penyelidikan, diketahui jika pelaku sakit hati lantaran korban menjalin hubungan dengan orang lain. Pembunuhan ini terjadi di tempat tinggal korban yang merupakan salon kecantikan. Sebelum membunuh, pelaku diketahui overdosis obat batuk cair yang diminumnya hingga 40 saset. Korban yang sedang tidur dianiaya dengan martil dan gunting. Sadisnya, satu organ tubuh korban ditarik keluar oleh pelaku. Usai membunuh korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke Polres Minahasa. Bahwa pelaku ini sakit hati. Pertama, malam itu dipaksa diajak berhubungan tapi tidak mau. Dan sebelumnya antara pelaku dengan korban sempat berpacaran sesama jenis. Tapi sudah tidak pada tahun 2016. Dan dari situ dia sakit hati dan merasa dendam terhadap korban. Memang sebelumnya pernah berkelahi sering tapi hanya sebatas perkelahian biasa. Atas perbuatan sadisnya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Minahasa. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara itu, seorang pria ditetapkan sebagai tersangka dalam kebakaran yang menghanguskan ratusan kios di kawasan Irti Monas pada 31 Maret lalu. Pelaku sengaja membakar gorden salah satu kios akibat terbakar cemburu dari hubungan cinta sesama jenis.
Pria 29 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa kebakaran yang menghanguskan ratusan kios di kawasan Irti Monas, Jakarta pada 31 Maret lalu. Hal tersebut berdasarkan serangkaian penyelidikan termasuk olah TKP bersama Puslap Forma Mabes Polri serta memeriksa 8 saksi dan rekaman CCTV. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku melalui postur tubuh dan pakaian yang dikenakan pelaku. Motif tersangka WST melakukan pembakaran gorden di kios milik Dasri Lubis lantaran terbakar cemburu. Pasalnya tersangka dan pemilik kios memiliki hubungan asmara sesama jenis. Polisi menyita sebuah korek api gas, tas punggung serta pakaian dan ponsel pelaku. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 187 KUHP karena telah sengaja melakukan pembakaran dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Nggak usah komen. Belum meninggalkan lokasi atau tempat si kios milik Dasrul Lubis ini, yang bersangkutan sudah melakukan pembakaran di lokasi kiosnya si Dasrul dengan menggunakan korek api yang dibakar ada korden. Ini berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, memang yang bersangkutan ini ada hubungan khusus antara Dasrul Lubis dengan saudara WST. Kamis 31 Maret dini hari, kebakaran menghanguskan ratusan kios souvenir dan kuliner di kawasan Irti Monas, Jakarta. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Dari total 323 kios pedagang, 204 diantaranya ludes terbakar. Total kerugian ditaksir mencapai 20 miliar rupiah. Masih dari Jakarta, pemirsa, misteri pembunuhan seorang chef yang jasadnya ditemukan di TPU Kober, Ulu Jami, Jakarta Selatan akhirnya terungkap. Dalam pembunuhan merupakan seorang wanita yang menyewa pembunuh bayaran karena sakit hati pasangan sejenisnya direbut korban. Tim Gabungan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan dan Reskrim Polda Metro Jaya meringkus 3 pelaku pembunuhan pemuda bernama Vicky Firlana yang jasadnya ditemukan di TPU Kober, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tersangka wanita bernama Leli Mawali menjadi dalang pembunuhan dengan menyewa 2 tersangka lainnya untuk menghabisi korban. Keduanya diupah uang tunai 1 juta rupiah. Tersangka Leli Mawali mengaku cemburu dan sakit hati lantaran korban merebut pasangan sejenisnya. Bahwa pelaku utama yaitu saudari LM, ini diduga memiliki kelainan seksual, yaitu yang bersangkutan seorang lesbi, kemudian cemburu terhadap korban FF, karena korban FF menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan saksi HN, yang mana pelaku LM ini memiliki hubungan spesial atau khusus dengan saksi HN yang sudah berlangsung cukup lama, pengakuannya 9 tahun. Selain itu, motif kedua dari pembunuhan ini adalah tersangka Leli kesal karena korban pernah meminjam motornya namun dikembalikan dalam kondisi rusak. Telah meminjam motornya, kemudian setelah dikembalikan motor tersebut dalam keadaan rusak dan juga STNK tidak ada karena ditilang dalam perjalanannya di jalan raya. Sehingga pelaku LM menganggap korban FF ini tidak bertanggung jawab. Ketiga tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Akibat perbuatan kejinya, ketiganya dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, Vicky Firlana yang juga chef sebuah restoran ditemukan tewas dengan luka tusuk di perut di kawasan tempat pemakaman umum Kober, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Sejumlah barang seperti ponsel dan motor korban raib. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan yang mengaku tidak mengenal korban dan hanya disuruh orang lain dengan imbalan uang.
Tergiur harta, seorang pria penyuka sesama jenis di Kemayoran, Jakarta Pusat membunuh teman kencan yang baru dikenalnya melalui media sosial. Pelaku membawa kabur ponsel, uang tunai, dan sepeda motor korban. Inilah Aji Subi, pria penyuka sesama jenis yang membunuh teman kencannya YM demi menguasai harta. Dalam reka ulang yang digelar di Polda Metro Jaya terungkap jika korban YM dibunuh pelaku usai berhubungan badan. Korban dan pelaku diketahui berkenalan di media sosial. Pelaku kemudian sering berkunjung dan menginap di rumah korban untuk berkencan. Pada hari kejadian, pelaku yang tahu korban ditinggal orang tuanya ke rumah sakit kembali datang. Bukan hanya untuk berkencan, namun juga untuk menguasai harta korban. Pelaku menganiaya menggunakan senjata tajam saat korban tertidur. Sempat ada perlawanan dari korban dengan menggigit tangan pelaku, namun karena kehilangan banyak darah, korban akhirnya tewas setelah juga dibekap pelaku. Tersangka ingin menguasai barang yang dimiliki korban, yaitu sepeda motor dan juga handphone. Nah, sehingga tersangka pada saat itu menyiapkan pisau yang diambil dari dapur rumah korban, kemudian menaruhnya di bawah lemari yang udah dia siapkan. Kemudian pada tanggal 9 hari Kamis, dini hari, mereka melakukan lagi hubungan intim layaknya suami istri walaupun sejenis. Kemudian setelah itu, pada saat korban tertidur, dan masih belum menggunakan pakaian karena habis melakukan hubungan intim. Nah, di situ tersangka menghabisi korban dengan menusuk leher dan bagian perut sebanyak 11 kali. Dari tangan pelaku disita barang bukti diantaranya satu senjata tajam, pakaian, serta barang berharga korban yang diambil pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pria penyuka sesama jenis ini harus mendekam di sel tahanan Polda Metro Jaya. Dirinya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati, atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, seorang pemuda penyandang disabilitas ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Jalan Krida Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban didapati tanpa busana dan ditemukan luka tusuk di lehernya. Isak tangis keluarga dan warga sekitar pecah saat jasad korban dimasukkan ke dalam ambulans. Pemirsa, cinta sejenis jelas-jelas dilarang oleh agama. Terlebih ditambah dengan menghilangkan nyawa orang lain. Hukuman yang berat pantas diberikan pada pembunuh berdarah dingin seperti kasus-kasus yang kami tayangkan tadi. Usai jeda, seorang ayah tega membanting anak kandungnya yang masih balita hingga tewas. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.